Saya tidak pernah kalah dalam arti di dalam firman, yang penting nafas itu masih diberikan Tuhan, itu masih bisa kami memuji dan memuliakan nama Tuhan serta memperdengarkan firman, juga bisa memberkati orang lain bila perlu. Dan saat ini dalam kondisi seperti ini, saya tertarik ada salah satu ayat bahwa seperti burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu sebenarnya kita sebagai manusia itu badai itu masalah. Sebenarnya kita tidak suka itu datang kepada kita. Tetapi kalau kita seperti burung Raja Wali sifatnya, sekalipun badai itu datang dan dia suka itu badai, karena dengan badai itu dia bisa membuka sayapnya dan terbang semaunya dia, turun naik, dan dia hanya tidak lagi mengepat sayapnya dan tidak capai-capai. Hebat, luar biasa. Dan saat ini Bapak Ibu, pagi hari ini jangan kita tegang, tapi ya kita senyum di dalam Roh Kudus, bahwa firman Tuhan di pagi hari ini akan kami buka di dalam kitab Kudus Perjanjian Baru. Tidak ada slide kita, jadi mungkin ada Alkitab atau Alkitab yang ada ya, kita bisa fungsikan itu. Dan nanti membacanya ini James saja yang bacakan, mungkin yang semuanya itu lihat saja, kemudian kita ikuti, bahwa mari kita buka di dalam kitab Kudus Perjanjian Baru. Ya, saya tetap ada beberapa Alkitab nanti yang ini, tapi yang saya ambil di sini adalah Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu sering saya khotbahkan karena itu dia hampir mencakup dari keseluruhan kitab Kudus Perjanjian Baru, yang mulai dari Matius sampai dengan Wahyu. Itu hebat, luar biasa ini Kisah Para Rasul, karena kita lihat bahwa kisah ini adalah rasul-rasul dan kita harus banyak belajar Kisah Para Rasul, bagaimana sifatnya, bagaimana tabiatnya. Mari kita buka Kisah Para Rasul pasal 7. Pasal 7 nanti dibacanya pada ayatnya yang ke-51 dan sampai ayatnya yang ke-60, tapi untuk sementara kita baca 3 ayat dulu, yaitu 51 sampai dengan 53. Itu adalah bahan pembacaan kita yang pertama ini. Coba kita buka Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 51 dan 53. Coba James baca dengan keras ya. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 51 sampai 53. Judulnya Pembelaan Stefanus. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu harus selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak diniaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Haleluya. Bapak sangat jelas ya perkataan Rasul Stefanus. Di sini dia membela, pembelaan Stefanus. Topiknya pembelaan. Jadi dia membela diri. Ya, sering kita kalau ada sesuatu masalah, itu tentunya di dalam hidup kita, baik itu kita sampaikan kepada seseorang, itu tentunya ada efek balik. Jadi apakah kita sampaikan ini senang atau tidak senang, tetapi itulah yang disampaikan. Tapi yang disampaikan pembelaan Stefanus ini sebagai rasul ya. Dia ini adalah sebenarnya Rasul Stefanus. Kalau Kisah Para Rasul itu dia bukan dari ke-12 murid Tuhan ya. Sesudah Yudas murtad, itu Yudas digantikan oleh salah seorang murid, mungkin Matias ya. Dan kenapa juga 12? Yang tadi kan satu sudah dicopot karena mengkhianati Tuhan Yesus ya, diganti oleh Matias ini. Jadi kenapa lagi ke-12? Tapi Rasul Stefanus ini karena pelayanan mereka pada waktu itu, ya murid ke-12 murid yang disebut Rasul Yesus, murid-murid Yesus ini, memang karena mereka namanya kelabakan, makanya
pekerjaan mereka itu full time, dan akhirnya tidak ada pelayanan lainnya yaitu melayani orang-orang miskin dan janda. Justru karena itu ada 7 orang lagi diangkat untuk menolong mereka, yaitu sebagai diaken atau samas. Kalau ya bahasa dulu samas itu laki-laki, kalau perempuan samaset ya, biasa diistilahkan begitu. Dan kalau ini itu adalah diaken. Jadi mereka diangkat, yaitu yang pertama yaitu Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus. Dan itu ada 7 itu. Mungkin itu kalau anak-anak soldaknya, anak-anak tunas mungkin sudah hafal, mati di luar kepala. Dan kita juga harus tahu supaya bahwa itulah untuk melayani orang-orang janda dan fakir miskin. Dan inilah kita lihat bahwa betapa besar kuasanya diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus lewat perantaraan Roh yang Kudus. Rasul Stefanus, dia membela diri dengan menjelaskan bukan dirinya sendiri, tetapi sebelum dia dilempari dengan batu sampai mati, dirajam dengan batu sampai mati, itu dia bersaksi. Dia bersaksi tentang apa? Tentang orang-orang benar sebelum dia, yaitu para nabi pun dia jelaskan bahwa itu telah datang kepada kaum mereka, suku mereka ya. Kalau kita lihat bahwa di sini adalah para tua-tua ya, tua-tua ini mahkamah agama. Itu orang-orang yang pintar-pintar belajar tentang firman Tuhan. Saya kira tentang hukum Tuhan. Jadi baik itu hukum Taurat, dan juga sebelumnya itu para pemimpin Musa itu udah banyak mereka menerima ajaran itu. Terus para nabi dan juga orang-orang benar yang diutus Tuhan, malah disebut tadi adalah para malaikat. Itu telah disampaikan kepada mereka. Tetapi pada waktu itu nenek moyang pun pernah terjadi seperti itu, menolak itu dan selalu berkeras hati. Justru karena itu yang mengancam kehidupan Stefanus di waktu dia sampaikan ini, itu benar-benar mereka marah. Dan mereka mengatakan bahwa dia telah mengkhianati, menghujat ya tentang pemimpin kita yang dahulu, ya sejak Musa dan juga hukum Taurat. Itu mereka hakim. Mereka voniskan dia sampai dengan dirajam dengan batu. Tapi sebenarnya mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena para ahli Taurat juga pada waktu itu Farisi ya. Kalau kita lihat orang-orang Yahudi pada saat itu digelar sebagai Farisi dan Saduki. Itu juga orang-orang yang hanya memberitakan firman Tuhan, Bapak Ibu, dan pelaksanaannya itu nol. Jadi kalau kita baca dan dengar ya cuma sebatas-batas dan dengar. Mungkin merenungkan itu sampai merenungkan pun mungkin tidak, apalagi melakukan. Dan juga memberkati orang, memberikan kepada penyampaian firman Tuhan kepada orang lain. Itu sukar, saya kira. Sehingga yang mengancam dia bukan orang lain. Kalau zaman sekarang ini mungkin kita lihat ya. Kita lihat juga di sekarang ini kita dengar mungkin dari pihak-pihak yang non Kristen ya. Ya tentunya kita lihat sana sini ada diskriminasi, ya ada kekerasan ya. Tetapi itulah sudahlah, karena mereka belum mengetahui tentang siapa itu Yesus yang sebenarnya. Sekalipun mereka juga pernah belajar tentang Isa itu seperti apa, tetapi kalau namanya Yesus ya mereka masih menolak. Tapi saya kira orang-orang seperti itu mungkin punya keberadaan juga mungkin lebih baik daripada agama Yahudi ini. Karena mereka itu di dalamnya Yesus lahir dari lingkungan itu sendiri. Hebat. Sama dengan di dalam rumah tangga itu, musuh dalam selimut. Tentunya mungkin orang tua, papa, mama sampaikan kepada anak-anak kita. Ya, mungkin sekali-sekali mereka bisa bandel dan bisa melawan kita.
Dan ini kita lihat saat ini. Sebenarnya kekerasan itu kalau kita lihat wah luar biasa. Dan ini memang sangat luar biasa, bukan dalam arti baik. Luar kebinasaan. Lebih dari binasa. Karena sukunya sendiri, agamanya sendiri. Datangnya Yesus dari situ, terus Rasul Stefanus pun dari situ. Kenapa mereka harus anti dia? Dan mereka dendam dia sampai dirajam dengan batu. Itu apa sebenarnya? Apakah ada dalam pelayanan mereka itu mereka tidak dipakai Tuhan? Inilah kita lihat bahwa sampai dikatakan di sini adalah dikatakan oleh Rasul Stefanus, dia menyaksikan tentang cerita sejak waktu bangsa Israel itu keluar. Itu tentunya mereka itu sebagai orang yang tegar tengkuk, kepala keras. Ya ada yang dikatakan juga di firman lain lebih keras daripada batu, berarti besi. Ya kalau besi bisa dihancurkan dengan baja. Haleluya. Jadi kalau kita gergaji besi mungkin baja. Jadi mungkin di firman tidak seperti baja, tapi mungkin lebih keras daripada batu. Berarti yang saya ibaratkan mungkin itu besi atau baja. Dan juga dikatakan oleh Rasul Stefanus, apa yang dikatakan? Hati itu tidak disunat. Ya sebenarnya kalau bicara tentang sunat, pengertian sunat itu adalah membersihkan. Kalau jenis kelamin itu disunat, itu membersihkan, bersih, dan itu yang dikatakan bersih. Pembersihannya ilustrasi seperti itu. Itu adalah lahiriah. Tetapi yang di sini dikatakan rohani itu harus disunat, kata Rasul Rasul Stefanus. Dan akhirnya situ mereka lebih marah. Saya kira ini kata-kata ini yang seakan-akan membuat mereka itu lebih pedas. Karena apa? Sakit hatinya, saking sakit hati sampai dia dirajam dengan batu. Karena apa? Kata memang tanda itu benar yang dikatakan oleh Rasul Stefanus. Apa yang dikatakan pada saat itu? Dia bilang hati ini harus disunat. Terus telinganya harus disunat. Tapi bukan dalam arti pengertian telinganya harus disunat, kemudian kita ambil pisau dan kita lepas dan telinga bahaya. Bukan seperti itu. Dalam arti pendengarnya itu harus kita dengar sesuatu yang baik dan simpan. Kalau yang tidak baik ya jangan. Gitu. Ya kalau bisa juga kalau saya tambahkan mungkin perkataan mulutnya ini perlu disunat. Jadi kata-kata yang keluar itu pun harus memberkati orang, tidak mengutuk dan tidak mencaci maki. Amin Bapak Ibu. Saya kira itu yang di apa oleh ini Rasul Stefanus. Begitu juga tangan kita perlu disunat, dibersihkan dari segala apa yang kita kerjakan. Itu jangan panjang tangan. Ya maaf kalau mencuri saya tidak menghakimi, tapi bertobatlah. Menurut kata Rasul Stefanus ini maknanya itu. Kaki ini pun disunat, tapi jangan dipotong ya. Kalau dipotong sunat dalam arti jangan berjalan ke ini. Kalau lihat sana jangan kita berjalan. Ada ajakan dulunya. Ayo mari kita ke sana. Jangan. Ayo mari kita ke pesta pora. Ayo mari kita disko. Ya lebih baik kita ke rumah duka. Ya itu ya makanya sunat. Jadi sunat langkah kaki itu ya kita jaga. Tangan itu pun kita jaga. Jadi itu yang disebut. Juga kita lihat bahwa di dalam di dalam penekanan Rasul Stefanus ini memang yang paling keras itu sehingga mereka itu apa? Mereka iri kepada Rasul Stefanus. Karena apa? Rasul Stefanus itu penuh dengan Roh Kudus. Itu adalah salah satu pekerjaan Tuhan. Jadi yang di mereka itu roh apa? Bukan Roh Kudus. Roh perpecahan, roh jahat, roh pembunuhan, roh teror. Justru karena itu di saat ini ya saya katakan bahwa sebenarnya judul khotbah saya di saat ini itu mati syahid yang benar. Mati syahid yang benar atau mati syahid yang mempertahankan imannya itu adalah mati syahid yang terbunuh. Makanya orang membunuh kita tanpa kita bunuh diri, tanpa disengaja. Kita memberitakan firman Allah, firman Tuhan. Kita menyampaikan pesan Roh Kudus kepada setiap orang yang mereka itu berbalik dan menerkam kita. Inilah yang Rasul Stefanus
katakan. Sebenarnya itu roh keinginan daging. Tapi milik Rasul Stefanus di dalam perkataannya, dalam penginjilannya, dia memiliki roh kebenaran, roh kudus, damai, sukacita, dan sebagainya. Itu tidak ada hukum yang melarang. Hebat. Di sini dikatakan mahkamah agama, mereka menghakimi dia. Nanti itu ada ayat yang nanti kita bacakan akhirnya, tapi saya jelaskan seperti itu. Dan saat ini kita melihat dalam kondisi keadaan kita sekarang ini, kalau kita lihat di media sosial, alat elektronik, kita lihat namanya gelombang-gelombang atau channel-channel orang-orang yang bukan kita dahulu, ya orang-orang yang di seberang Islam, itu pun mereka sekarang bertobat, dan hebat luar biasa dipakai Tuhan lewat media sosial ini, dan mereka sampaikan pesan Tuhan, firman Tuhan itu lebih daripada apa yang kita Kristen sejak dilahirkan dan sejak dikandung ibu kita sudah Kristen. Seperti salah satu contoh yang dengar di media sosial yang saya juga dengar itu Pak Yusuf Panabulu, ya, dari gembala Pak Maju sering jaga putar jaga, saya dengar hebat luar biasa itu. Dia membela benar-benar bahwa pekerjaan Kristus, karya Kristus di dunia, karya keselamatan ini seperti apa, dan dipertahankan luar biasa. Apalagi salah seorang lagi yang namanya Muhammad Kacik. Oh, itu luar biasa, hebat. Dan saya terbangun iman, saya terberkati oleh perkataan-perkataan firman Tuhan dan cara hidup mereka. Hebat. Dan dia sudah katakan sudah 6 atau lebih dari itu keluar masuk penjara karena akibat menginjil, menyampaikan pesan firman Tuhan. Mari kita harus malu kepada mereka, dan kita tidak bisa lawan mereka dan benci mereka. Lebih baik kita benci sesama kita daripada kita benci orang yang belum mengenal Yesus. Karena belum tentu sesudah mereka kenal, mereka lebih setia dari kita yang telah mengenal dan dikandung itu. Ini yang Roh Kudus ingin menyampaikan, dan ini pesan yang di dalam roh saya harus sampaikan ini. Lebih keras, jangan kita bangga karena kita lahir di Kristen, sebagai orang Kristen. Seperti dahulu yang ingin dikatakan oleh Rasul Stefanus, kita lahir di kalangan Yahudi yang punya hukum, punya aturan, sunat, itu pun dilakukan oleh mereka, tetapi hati mereka jauh. Seperti Nabi Yesaya mengatakan bahwa ada mereka berseru-seru Tuhan, Tuhan, tapi hatinya jauh, cuma dekat di mulut, tapi di hati jauh. Inilah kita lihat. Mari jangan kita benci kepada orang non Kristen. Amin Bapak Ibu, amin. Supaya biar kita diberkati Tuhan. Karena kalau Tuhan sudah memberkati, tidak dapat orang mengutuk. Seperti bangsa Israel, siapa mengutuk, dia akan dikutuki oleh Tuhan. Siapa memberkati bangsa yang pilihan Allah yang sudah diurati Tuhan, dipakai Tuhan, dipilih Tuhan, maka itu diberkati. Haleluya. Dan kita tahu karena dari mereka, ajaran mereka, mari kita pakai. Kita ini adalah Israel sunat. Makanya bukan Israel keturunan darah daging, tetapi kita adalah Israel yang memiliki tentang ajaran dari mereka, tapi kita lakukan dengan benar. Inilah Roh Kudus, tolong, mari biarlah semua ini masuk di hati pikiran kita, supaya biar berdiam di hati kita, supaya hati ini kita sampaikan kepada orang lain, kita bisa berkati oleh Tuhan. Haleluya. Ya, supaya jangan tegang, saya cerita bukan humor, tapi ya supaya jangan, mungkin ada yang ngantuk, ada yang mungkin karena saya monoton atau lembut, mungkin terlalu lembut, bisa juga yang lain tertidur. Mungkin tidak ada yang tertidur, ya. Saya tidak melihat, tetapi Tuhan melihat. Karena Tuhan memberkati. Amin. Jangan ngantuk. Ayo, mari kita sama-sama bangkit dan dengar, bukan berdiri, duduk di tempat, tapi bangkit roh dalam roh yang kudus. Mari. Daripada kita Carlota di sana sini, tempat sana, anak saya di rumah